Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi buat Mini dan penonton sekalian. Saya Flavio Giancarlo Viola dan kedua rekan saya Luciana dan Catherine akan menjelaskan salah satu materi akuntansi keuangan menengah kedua yaitu mengenai non-current liabilities dengan fokus utama mengenai convertible bonds. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Jadi sebenarnya apa itu bonds payable? Pada dasarnya bonds payable adalah sumber pendanaan utang jangka panjang yang paling sering digunakan oleh perusahaan. Ada 3 karakteristik utama bonds payable. Pertama, bonds payable memiliki jangka waktu. Kedua, bonds payable itu membayar kupon secara periodik. Dan ketiga, bonds payable itu memiliki nilai nominal. Dan terakhir, mengapa perusahaan menerbitkan bonds payable? Pada dasarnya bonds payable adalah sumber pendanaan yang lebih ekonomis. Yang kedua, tidak seperti pemegang saham yang memiliki kontrol kepemilikan terhadap perusahaan, pemegang bonds payable tidak memiliki kontrol kepemilikan, sehingga lebih menguntungkan bagi perusahaan. Hidangan utama dari video ini adalah mengenai convertible bonds. Pada dasarnya convertible bonds adalah salah satu jenis bonds payable yang memiliki kemampuan untuk dapat dikonversi menjadi sekuritas lain dari perusahaan, umumnya adalah saham biasa. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa perusahaan menerbitkan convertible bonds? Pada dasarnya convertible bonds memiliki daya tarik yang lebih tinggi daripada bonds biasa, terutama terhadap investor yang aktif trading di bursa. Daya tariknya ini muncul secara utama dari kemampuannya untuk dapat dikonversi sewaktu-waktu menjadi saham biasa. Artinya, pemegang convertible bonds sewaktu-waktu dapat menjadi pemilik perusahaan. Dan yang tidak kalah penting, pada dasarnya convertible bonds ini merupakan sumber pendanaan utang yang biayanya itu jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan bonds biasa. Lantas, bagaimana perlakuan akuntansi terhadap convertible bonds? Pada dasarnya, convertible bonds dianggap sebagai compound instrument karena memiliki nilai komponen ekuitas dan juga komponen liabilitas. Oleh karena itu, untuk menilainya, kita menggunakan yang dinamakan sebagai with and without method. Bagaimana mengimplementasikan metode ini? Terdapat 3 tahapan. Pertama, kita harus menentukan nilai wajar dari convertible bonds, yang artinya di sini kita menentukan nilai wajar dari komponen liabilitas plus ekuitas dari convertible bonds tersebut. Dan ini biasanya adalah harga jual convertible bonds tersebut. Yang kedua, kita harus menentukan nilai wajar dari komponen liabilitas convertible bonds. Caranya adalah kita menghitung present value atau nilai sekarang dari arus kas masa depan dari bonds payable tersebut berdasarkan suku bunga pasar dari bonds non-convertible yang tersedia di pasar. Dan terakhir, kita menentukan nilai wajar dari komponen ekuitas dengan mengurangi nilai wajar komponen gabungan yaitu liabilitas plus ekuitas dikurangi dengan komponen liabilitas. Sama seperti bonds payable, perlakuan akuntansi terhadap convertible bonds itu dibagi menjadi beberapa kondisi. Pertama adalah kondisi saat penjualan. Nah, untuk mengakomodir penjelasannya, setelah tersedia soal ilustrasi, dan kalian bisa mempause video terlebih dahulu untuk membaca soal yang telah tersedia. Sesuai dengan tahapan with and without method, pertama kita harus menentukan nilai wajar convertible bonds. Dan sesuai soal, dapat kita ketahui bahwa nilai wajar convertible bonds yang telah meliputi komponen liabilitas dan komponen ekuitas itu sama dengan 500 juta. Dan ini kita temukan dengan mengali jumlah lembar convertible bonds, yaitu 500 lembar, dikali dengan nilai nominal per lembar convertible bonds, yaitu 1 juta. Dan ini sesuai dengan harga jual convertible bonds. Dan yang kedua, kita harus menentukan nilai wajar komponen liabilitas. Dan itu dapat kita tentukan dengan menghitung nilai sekarang dari present value dari nilai nominal dan kupon dari convertible bonds. Dan ini kita hitung berdasar suku bunga pasar dari bonds yang non-convertible yang tersedia di pasar. Nah, di sini bisa kita lihat perhitungannya. PV nilai nominal itu sama dengan 500 juta nilai nominal convertible bonds dikali dengan 0,82270, yaitu present value factor dengan periode atau N sama dengan 4 dan suku bunga pasar I sama dengan 5%. Dan itu hasilnya adalah 411.350.000. Dan yang kedua adalah PV kupon. Pertama, kita harus mengalihkan suku bunga kupon yaitu 4% dikali dengan nilai nominal yaitu 500 juta dan kita kali dengan 3,54595 yaitu present value factor ordinary annuity dengan periode atau N sama dengan 4 dan suku bunga pasar atau I sama dengan 5%. Dan itu hasilnya adalah 70.919.000. Dan dari situ kita menjumlahkan dan kita ketemu angka nilai wajar komponen liabilitas yaitu Rp482.269.000. Setelah kita menghitung nilai wajar komponen gabungan dan nilai wajar komponen liabilitas, kita dapat menghitung nilai wajar komponen ekuitas. Hal tersebut kita lakukan dengan cara mengurangi nilai wajar komponen gabungan yaitu 500 juta dengan nilai wajar komponen liabilitas yaitu 482.269.000. Dan hasil yang kita temukan nilai wajar komponen ekuitas itu sama dengan 17.731.000. Setelah itu kita harus membuat jurnalnya. Nah, di sisi debit kita mencatat cash. Cash itu akan sebesar 500 juta atau sebesar harga jual atau cash yang kita terima dari penerbitan convertible bonds. Sedangkan di kredit kita akan mencatat 2 hal yaitu komponen liabilitas yang diakui dengan perkiraan atau akun bonds payable sebesar 482.269.000 dan komponen ekuitas itu diwakili dengan perkiraan share premium conversion equity dengan nilai 17.731.000.
Selanjutnya, materi terkait convertible bonds di mana tidak terjadi konversi atas obligasi yang dibeli oleh investor. Nah, apabila obligasi tidak mengalami konversi sampai ketika jatuh tempo, maka yang terjadi adalah transaksi penebusan atau pelunasan obligasi. Nah, pada soal obligasi jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025, obligasi diamortisasi setiap tanggal 31 Desember dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember, sehingga jurnal yang dicatat ketika terjadi pelunasan atau penebusan di tanggal jatuh tempo adalah yang pertama, jurnal pembayaran bunga dengan posisi interest expense di debit dan cash di kredit sebesar cash paid pada tanggal jatuh tempo di tabel amortisasi, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Kemudian untuk amortisasi diskon, interest expense berada di posisi debit dan bonds payable berada di posisi kredit dengan nilai sebesar amortisasi pada tanggal jatuh tempo yang ada di tabel amortisasi, yaitu sebesar Rp4.763.349. Lalu jurnal pelunasan obligasi, bonds payable berada di posisi debit dan cash di posisi kredit dengan nilai sebesar cash yang diterima saat penjualan obligasi, yaitu sebesar Rp500 juta. Kemudian ketika konversi dilakukan saat jatuh tempo. Nah, pada soal jatuh tempo obligasi ini adalah di tanggal 31 Desember 2025 dan dinyatakan juga bahwa perusahaan menjual 500 convertible bonds yang satu lembar obligasinya dapat dikonversi menjadi 100 lembar saham biasa dengan nilai par Rp1.000. Nah, di sini kita asumsikan juga bahwa saat jatuh tempo, obligasi dikonversi seluruhnya menjadi saham biasa. Jurnal yang dicatat ketika terjadi penebusan di tanggal jatuh tempo adalah bonds payable di debit dengan nilai 500 juta sebesar cash yang diterima di awal penjualan obligasi. Kemudian share premium conversion equity di debit sebesar Rp17.131.000 sesuai dengan nilai wajar komponen ekuitas saat penjualan di 1 Januari 2022. Lalu share capital ordinary di kredit dengan nilai sesuai dengan obligasi yang dikonversi, yaitu 50 juta dari 500 lembar convertible bonds yang dikonversi dikali 100 lembar saham biasa dikali nilai par Rp1.000. Share premium ordinary di kredit sebesar transfer dari nilai share premium conversion equity ditambah selisih antara nilai bonds payable dan share capital ordinary yang hasilnya adalah Rp467.731.000. Nah, bagaimana jika konversi ini dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo? Ayo kita asumsikan konversi ini akan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2024. Jika konversi dilakukan sebelum jatuh tempo, maka perlakuannya sama sekali tidak berbeda daripada saat jatuh tempo. Hanya saja, nilai utang obligasi yang akan dikonversikan ialah nilai obligasi pada 31 Desember 2024, bukan pada saat jatuh tempo. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui nilai obligasi pada 31 Desember 2024? Jadi, kita harus membuat tabel amortisasinya terlebih dahulu. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di samping, setelah menyusun tabel amortisasi, kita akan menemukan bahwa pada tanggal 31 Desember tahun 2024, nilai obligasi akan sebesar Rp495.236.651 sudah hasil pembulatan. Oleh karena itu, sama seperti contoh sebelumnya, kali ini Investi juga akan menjurnal bonds payable di sisi debit, namun sebesar Rp495.236.651, share premium conversion equity di sisi debit sebesar Rp17.731.000, share capital ordinary di sisi kredit sebesar Rp50 juta, dan share premium ordinary di sisi kredit sebesar selisihnya, yakni Rp462.967.651. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang berbeda. Masih dalam hal mengonversi bonds payable, namun kali ini konversi dilakukan atas permintaan dari investi, bukan si pemegang obligasinya. Hal ini bisa saja dilakukan oleh investi dengan tujuan untuk mengurangi biaya utang berupa bunga yang masih harus terus dibayarkan hingga akhir periode. Dengan meminta pemegang obligasi mengonversi obligasi menjadi saham, maka investi tidak perlu lagi membayarkan bunga kepada si pemegang obligasi ini. Dan akibatnya, si pemegang obligasi ini pun tidak lagi akan menerima pembayaran bunga dari si investi.
Namun, tentunya hal tersebut tidak dapat dilakukan secara cuma-cuma. Agar si pemegang obligasi ini mau untuk menukarkan obligasinya ke saham, maka umumnya ada biaya yang harus dibayarkan oleh investi ke si pemegang obligasi. Biaya ini kita sebut sebagai conversion expense. Nah, dengan asumsi induced conversion dilakukan pada tanggal 31 Desember tahun 2024 dan biaya konversi sebesar 25 juta rupiah, maka jurnal yang akan dibuat investi ialah bonds payable di sisi debit sebesar 495.236.651, share premium conversion equity di sisi debit sebesar 17.731.000, dan conversion expense debit sebesar 25 juta. Di sisi kredit, investi akan mencatat share capital ordinary sebesar 50 juta rupiah, share premium ordinary sebesar 462.967.651 rupiah, dan cash sebesar 25 juta rupiah. Yang terakhir dari materi accounting for convertible bonds adalah repurchase atau kondisi di mana investi atau perusahaan penerbit obligasi membeli kembali obligasinya dari investor atau pemegang obligasi. Nah, untuk kasus repurchase ini kita asumsikan bahwa repurchase akan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2024. Nah, pada saat itu nilai wajar convertible bonds adalah sebesar Rp497.500.000 dan nilai wajar komponen liabilitasnya adalah sebesar 485 juta. Nah, nilai buku bonds pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp495.236.651. Pertama-tama, kita menghitung laba atau rugi dari komponen ekuitas dengan mencari selisih dari nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 dengan nilai buku atau carrying amount komponen liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024. Nah, nilai wajar komponen liabilitas 450 juta dikurang nilai bukunya Rp495.236.651. Hasilnya negatif Rp10.236.651 karena nilai buku lebih besar daripada nilai wajar yang akhirnya menimbulkan gain on repurchase. Nah, di sini apabila nilai buku komponen liabilitas lebih kecil dari nilai wajar komponen liabilitas, maka yang timbul adalah loss on repurchase. Tapi di sini yang muncul adalah gain on repurchase. Kemudian menentukan nilai wajar komponen ekuitas pada 31 Desember 2024 dengan mencari selisih dari nilai wajar bonds dengan nilai wajar komponen liabilitas. Nilai wajar bonds Rp497.500.000 dikurangi nilai wajar komponen liabilitas Rp485 juta menghasilkan nilai wajar komponen ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp12.500.000. Oleh karena itu, jurnal yang akan dibuat oleh investi ialah bonds payable di sisi debit sebesar Rp495.236.651, share premium conversion equity di sisi debit sebesar Rp12.500.000, dan di sisi kredit, investi akan mencatat gain on repurchase sebesar Rp10.236.651 dan cash sebesar Rp497.500.000. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga yang kami berikan dapat berguna bagi penonton sekalian. Terima kasih.